Shalom Yesus malam. Haleluya. Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan sukacita yang besar. Haleluya. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Nyanyikan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara. Mari sama-sama kita angkat tangan buat Tuhan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Sing Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Sama kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, amen. We give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Terima kasih Yesus. Gloria, beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari teman-teman kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku.
di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sama-sama katakan dari bawah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Sambil mengangkat tangan teman-teman katakan, menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sama-sama teman katakan, ku agungkan Yesus saja. Dia berkuasa dan layak disembah. Sekali lagi katakan, oh aku agungkan Yesus saja. Dia berkuasa dan layak ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita memanggil Tuhan bersama-sama dengan pujian-pujian kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Raja, Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Nama-Mu yang paling dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih
segenap hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Yesus. And I worship You, Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. I worship You, Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. Sing, I worship You, Lord. I worship You, Jesus, I worship with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. Oh, I worship. Sing, Jesus, I worship You, Lord. Thank You, Lord. With all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. Mari sama-sama beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Oh, I worship You, Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. Sing, with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love You, I love You, Lord. Just one again, with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. Shalom saudara, orang-orang muda yang luar biasa, jemaat Tuhan di pelayanan Youth Bethany Malang. Saya Evangelis Kenneth Handoyo, tentunya senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk melayani setiap saudara hari ini. Terima kasih sahabat saya Pastor Yoel Sianto yang sudah mempercayakan saya untuk bisa melayani dan menyampaikan apa yang menjadi pesan isi hati Tuhan kepada setiap jemaat Youth Bethany Malang dalam kesempatan ibadah hari ini. Saudara siap belajar kebenaran firman Tuhan? Kalau saudara siap, mari saya ajak sebelumnya kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kalau kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan, menyembah nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia anugerah Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Tuhan, ketika kami mau belajar kebenaran firman-Mu, biar kami mau buka hati kami, telinga kami, dan kami mau berikan fokus kami sepenuhnya kepada Tuhan untuk bisa belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar ketika firman itu disampaikan, firman itu bisa tertanam dalam setiap hati orang-orang muda yang mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Dan lewat kehidupan mereka, mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka bisa terus jadi berkat, kesaksian, teladan ketika mereka ada di dalam rumah mereka, di dalam keluarga mereka, ketika mereka berada dalam komunitas mereka, dan buat setiap orang yang ada di sekitar mereka. Sehingga lewat kehidupan mereka Tuhan, nama-Mu terus dipermuliakan. Pakai mulut lidah hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi pesan isi hati-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Roh Kudus-Mu bekerja lebih dari apa yang hamba-Mu bisa kerjakan pada hari ini.
Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap orang-orang muda, setiap kita yang siap belajar kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tidak terasa saudara, kita sudah masuk di bulan yang baru, yaitu bulan Desember, dan minggu depan kita akan merayakan Natal bersama. Bahkan setelah Natal, tidak terasa kita akan mengakhiri tahun 2022 ini, dan kita akan masuk ke tahun yang baru, tahun 2023. Kalau kita boleh rekalkulasi kembali kehidupan kita bersama dengan Tuhan sepanjang tahun ini, bahkan sampai hari ini saudara, pertanyaan yang harus kita tanyakan dalam kehidupan kita hari ini adalah apakah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengalami pertumbuhan dan penuaian di setiap aspek kehidupan kita di tahun ini sudah tercapai atau belum? Atau justru sebaliknya, yang terjadi dalam kehidupan kekristenan kita, kita justru sedang mengalami stagnansi di setiap area kehidupan kita yang harusnya bisa bertumbuh atau kita harapkan bertumbuh. Kita bahkan tidak mengalami tuaian dari setiap mimpi yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, untuk kita bisa alami hari ini dan bisa menjadi kenyataan. Tahukah saudara, hari ini Tuhan rindu agar setiap kita orang-orang muda, agar apa yang menjadi tujuan rencananya dalam setiap kita untuk kita bisa mengalami pertumbuhan dan penuaian di tahun ini, itu kita bisa alami dalam setiap aspek kehidupan kita, khususnya secara rohani. Supaya apa? Supaya lewat kehidupan kekristenan kita yang terus bertumbuh di setiap aspek kehidupan kita, khususnya secara rohani, dan lewat setiap tuaian dari setiap apa yang menjadi mimpi yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita bisa terus menjadi berkat, kita terus bisa jadi teladan kesaksian dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini berapa banyak saudara orang-orang muda yang rindu untuk bisa mengalami apa yang menjadi tujuan rencananya Tuhan, supaya kita bisa terus mengalami pertumbuhan dan penuaian di tahun ini. Hari ini tema sharing saya simple saudara. Sampai ke tujuan. Katakan bersama dengan saya, sampai ke tujuan. Seperti layaknya ketika kita ingin berpergian menggunakan pesawat terbang, untuk kita bisa terbang dan sampai ke tujuan, kita membutuhkan selain tiket, kita butuh yang namanya boarding pass. Katakan bersama saya, boarding pass. Boarding pass ini adalah tanda kesiapan untuk kita bisa berangkat. Boarding pass ini adalah tanda perkenanan untuk kita bisa pergi dan sampai ke tujuan. Demikian sama halnya dalam kehidupan kekristenan kita, saudara, untuk kita bisa dibawa Tuhan sampai kepada tujuannya dalam kehidupan kita, yaitu untuk kita bisa mengalami pertumbuhan dan penuaian di tahun ini, kita perlu pas dalam kehidupan kita. Tapi bukan boarding pass, tapi kita perlu pass the test yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi dalam kehidupan kita hari ini. Kenapa kita perlu pass the test yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi dalam kehidupan kita hari ini, saudara? Jawabannya simple, karena lewat ujian itu yang menguji kehidupan kita dan membuat hidup kita bisa teruji. Hari ini kasih dalam hidup kita harus diuji supaya bisa teruji. Hari ini kesabaran dalam hidup kita harus diuji supaya bisa teruji. Hari ini pengampunan dalam hidup kita, kita bisa dikatakan sudah benar-benar mengampuni, atau kita bisa melepaskan pengampunan, ya harus diuji supaya betul-betul pengampunan kita yang kita lepaskan dalam kehidupan kita itu teruji. Bahkan lewati ujian juga, saudara, kita hari ini bisa didewasakan. Yakobus 1 ayat yang ketiga sampai keempat. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kita stop sampai di situ dulu. Saya mau setiap saudara, orang-orang muda, kita garis bawahi kata buah yang matang. Kita lanjut, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tahukah saudara, kata buah yang matang
dalam terjemahan Alkitab NIV, di situ justru memakai kata supaya kamu menjadi matang. Dan kata matang di sini dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa aslinya memakai kata telios. Katakan bersama saya telios. Yang memiliki arti menjadi dewasa, khususnya secara rohani. Hari ini kita belajar, saudara, ternyata ujian yang kita hadapi dalam kehidupan kita, yang Tuhan izinkan untuk kita lewati dalam kehidupan kita, itu bukan hanya supaya menguji dan membuat hidup kita teruji, tapi juga untuk mendewasakan kita. Tahukah saudara, hari ini menjadi dewasa itu sebuah pilihan, bukan masalah umur. Meskipun hari ini umur itu menentukan sebuah pengalaman dalam kehidupan kita. Makanya orang dunia sering berkata, biasanya orang yang sudah berumur, orang yang sudah lanjut usianya, dikatakan banyak makan asam dan garam. Tapi bukan lagu hati-hati di jalan ya saudara tentunya. Tapi hari ini ketika kita sudah lanjut usia pun belum tentu menentukan kedewasaan kita. Sekali lagi, dewasa itu pilihan. Tahukah saudara, hari ini ketika kita tidak lewati ujian, maka kita tidak didewasakan. Dan ketika kita belum dewasa secara karakter dan khususnya secara rohani, maka kita tidak mungkin bisa mengalami progres bertumbuh di setiap aspek kehidupan kita. Contohnya dalam kehidupan kita hari ini, ketika kita tidak dewasa, cukup dewasa untuk mengontrol emosi, untuk kita bisa mengatur waktu kita dengan baik, kita tidak mungkin dipercayakan hari ini kepercayaan-kepercayaan yang lebih besar. Kalau hari ini kita adalah contoh pelayan Tuhan di pelayanan youth, kita tidak akan bisa memimpin, dipercayakan Tuhan untuk misalnya memimpin sebuah kelompok cell group, memimpin sebuah kelompok pelayanan, kalau hari ini kita tidak cukup dewasa untuk mengelola emosi kita, untuk bisa mengelola waktu kita dengan baik, kita tidak mungkin bisa dipercayakan, saudara. Atau hari ini kita yang lagi bangun hubungan pranikah, kita yang lagi pacaran mungkin, kita tidak mungkin bisa boro-boro mengalami progres, bisa bertumbuh, bisa dipercayakan untuk bisa masuk membangun sebuah keluarga. Kalau sendiri, kita, waktu kita bangun hubungan pranikah, kita hari ini juga belum cukup dewasa. Kita masih seperti anak-anak, kita masih cepat emosian, kita gampang untuk marah. Sulit, saudara. Karena kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa jadi calon bapak, calon ibu yang baik buat keluarga kita, buat anak-anak kita nantinya. Kita hari ini perlu lewati ujian supaya kita bisa didewasakan. Supaya kita bisa, kalau dewasa, kita bisa mengalami progres, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita bisa dipercayakan Tuhan. Bahkan, tahukah saudara, Tuhan tidak akan percayakan kita untuk bisa menuai, mengalami setiap mimpi yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hari ini kalau kita belum cukup dewasa untuk bisa dipercayakan mimpi-mimpi tersebut. Karena Tuhan hari ini tidak akan percayakan perkara yang besar dalam kehidupan kita, kalau hari ini kita tidak setia, kita tidak lulus dengan hal-hal yang sederhana, yaitu masalah karakter yang belum didewasakan. Tahukah saudara, Tuhan tidak akan menjawab mimpi yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dan membuatnya menjadi kenyataan kalau karena jawaban mimpi yang kita terima justru membuat kita malah menjauh dari kasih karunia-Nya. Hari ini indikator sebuah progres adalah proses, saudara, atau ujian. Jangan tolak prosesnya Tuhan yang menguji kehidupan kita, karena lewati proses ujian kehidupan yang mungkin tidak mudah. Semuanya itu tujuannya hanya untuk membentuk dan mempersiapkan kita untuk kita bisa mengalami progres, bertumbuh, dan pada akhirnya kita bisa menuai setiap mimpi-mimpi yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita hari ini. Sehingga kita bisa sampai ke tujuannya Tuhan dalam kehidupan kita.
Hari ini berapa banyak saudara yang mau terus progres dalam hidupnya? Saudara mau terus menuai setiap mimpi yang baik yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan setiap saudara orang-orang muda yang luar biasa hari ini. Katakan samping kiri kanan saudara, ketika saudara mungkin ada di rumah, saudara katakan kepada diri saudara, saya tidak mau tolak ujiannya Tuhan. Belajar dari kehidupan Yusuf, ujian apa saja yang kita perlu lewati dan kita perlu lulus dalam kehidupan kita hari ini. Supaya kita bisa sampai ke tujuannya Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu untuk kita bisa mengalami pertumbuhan dan penuaian di tahun ini. Yang pertama saudara adalah ujian kesombongan. Apa yang membuat kehidupan Yusuf pada awalnya bukan malah bertumbuh, mengalami progres, namun justru hidupnya mengalami penurunan yang drastis dari anak kesayangan papanya menjadi budak di Mesir. Bahkan Yusuf sama sekali saudara tidak menuai mimpi yang Tuhan berikan dalam hidupnya saat itu untuk menjadi penguasa, pemimpin di Mesir. Adalah karena kesombongannya. Alkitab mencatat dengan jelas di dalam Kejadian 37 ayatnya yang kedua sampai ketiga, bahwa karena Yusuf menjadi anak kesayangan papanya, yaitu Yakub, dia itu punya privilege yang tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya yang lain pada saat itu. Sehingga membuat dia menjadi merasa diri paling benar, merasa sombong. Contohnya di mana dicatat dalam Alkitab saudara, di dalam ayat ini, ketika saudara-saudaranya salah, kita tahu dia itu selalu langsung lapor ke papanya Yakub. Dan akhirnya apa? Membuat saudara-saudaranya yang lain membenci dia. Kemudian kalau saudara baca selanjutnya, di ayatnya yang ke-6 sampai ke-11 dari Kejadian 37, dikatakan dengan jelas ketika Yusuf terima mimpi dari Tuhan. Apa yang dia lakukan saudara? Dia itu pamer mimpinya. Dia itu boasting. Padahal saudara-saudaranya tanya juga tidak kepada dia. Dengan kata lain secara tidak langsung saudara, Yusuf ini menjombongkan dirinya. Yang membuat pada akhirnya mereka semakin benci kepada Yusuf. Dicatat di dalam ayatnya yang ke-8. Dan menjadi iri hati dicatat di dalam ayatnya yang ke-11. Bahkan dalam menceritakan mimpi yang Tuhan berikan kepada dia, Yusuf punya masalah dengan kesombongan, saudara. Dia justru tidak berkata Tuhan yang memberikan mimpi kepadaku, melainkan justru Yusuf itu berkata aku bermimpi. Sehingga ini menjadi bukti bahwa Yusuf punya masalah dengan kesombongan pada awalnya dalam hidupnya. Dan kita tahu bersama saudara, karena kesombongannya ini, Yusuf akhirnya harus mengalami proses pembentukan karakter dari Tuhan untuk menjadi seorang yang rendah hati. Dan akhirnya ia harus dijual ke Mesir oleh kakak-kakaknya untuk menjadi budak. Hari ini belajar dari kisah Yusuf saudara, sebelum dia bisa sampai ke tujuannya Tuhan dalam hidupnya, mengalami pertumbuhan dan penuaian menjadi seorang penguasa di Mesir, kita harus lulus ujian kesombongan dalam kehidupan kita. Karena buah dari kesombongan adalah kejatuhan. Amsal 16 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kenapa orang yang sombong tidak akan bisa sampai ke tujuannya Tuhan dalam kehidupannya? Simple saudara, karena orang yang sombong sudah merasa diri paling benar dan paling hebat, sehingga sulit untuk mau belajar dan berubah. Kalau tidak mau belajar, ya tidak ada perubahan saudara. Dan kalau tidak ada perubahan, bagaimana kita mau mengalami progres dan menuai mimpi-mimpi yang baik yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita hari ini. Waktu kita sombong, kita akan membuat pola yang sama dan yang salah. Sehingga tahukah saudara, pola yang sama dan yang salah tidak akan bisa menghasilkan hidup atau hasil yang lebih baik. Yusuf membuat pola yang sama dan yang salah dalam kehidupannya. Dia merasa diri paling benar, sehingga apa membuat kakak-kakaknya ketika tiap kali salah, dia langsung lapor ke papanya.
Itu yang membuat akhirnya kakak-kakaknya membenci dia. Dan terus-menerus seperti itu. Bahkan, kalaupun Tuhan, saya yakin berulang kali memberikan mimpi kepada dia, saya yakin dan percaya saudara, mungkin ini tidak dicatat di dalam Alkitab, tapi saya yakin dan percaya, karena Yusuf punya kesombongan dalam hidupnya, yaitu dia akan berkata, bukan Tuhan yang memberikan mimpi, tapi aku yang bermimpi. Sehingga pada akhirnya saudara-saudara menjadi semakin benci dan iri kepada dia. Waktu kita mau belajar untuk lulus ujian kesombongan, saudara, dalam kehidupan kita, itu berarti kita mau belajar untuk menjaga hati kita. Lebih dari sekedar hanya menjaga mulut kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita, itu adalah luapan dari hati kita. Lukas 6 ayat yang ke-45. Sombong itu bukan bicara apa yang kita katakan seringkali. Tapi sumber dari kesombongan adalah apa yang ada dalam hati yang mungkin kita belum katakan. Doa saya hari ini, saudara, setiap kita tidak gagal dalam ujian kesombongan. Kita bahkan tidak terus-menerus harus remedial dalam ujian ini. Tetapi lebih dari itu kita bisa lulus sama-sama dengan Tuhan yang memampukan kita. Saya tahu sebagai manusia kita tentunya terbatas, saudara. Tapi kita punya Roh Kudus yang tidak terbatas yang akan memampukan setiap kita. Sehingga kita bisa pada akhirnya sampai ke tujuannya Tuhan dalam hidup kita. Yaitu kita bisa terus mengalami pertumbuhan dan penuaian di setiap aspek kehidupan kita dalam tahun ini. Sebelum kita mengakhiri tahun 2022 tentunya, dan kita masuk ke tahun yang baru. Dan lewat hidup kita, kita terus bisa dipakai Tuhan jadi berkat, kesaksian, dan memuliakan nama Tuhan. Katakan bersama dengan saya, lulus ujian kesombongan. Yang kedua, saudara, ujian apa yang kita perlu untuk lewati dan lulus dalam kehidupan kita, belajar dari kisah Yusuf supaya kita bisa sampai ke tujuannya Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kita bisa mengalami pertumbuhan dan penuaian di tahun ini. Bukan hanya karena Yusuf lulus ujian kesombongan dalam hidupnya, tapi juga yang kedua, Yusuf mau belajar untuk lulus ujian kekudusan dalam hidupnya. Kejadian 39 ayat yang ke-6 sampai ke-12, saudara, mencatat bahwa Yusuf ini manis sikapnya dan elok parasnya. Dicatat dalam Kejadian 39 ayatnya yang ke-6. Berarti saudara, Yusuf ini ganteng, cakep. Dan diceritakan selanjutnya dari hari ke hari Yusuf itu digoda oleh istri Potifar untuk selingkuh dan tidur dengan dia di ayat yang ke-7 dan 10. Saya yakin dan percaya saudara, Tante Po, istri Potifar pada saat itu bukanlah seorang wanita tua. Bukan seseorang perempuan yang tidak menarik secara penampilan, secara parasnya, saudara. Apalagi sebagai istri dari seorang pejabat tinggi di kerajaan Firaun tentunya. Saya yakin dan percaya Tante Po ini adalah seorang wanita yang cantik, yang menarik secara mata, yang memikat, saudara. Kalau pada zaman ini mungkin, karena saat itu mungkin belum skincare-an ya saudara. Skincare-annya mungkin masih tradisional. Pada zaman ini mungkin, wah Tante Po ini tiap hari, saudara, dia pasti skincare-an. Pakai produk-produk skincare yang membuat penampilannya glow up, glowing, saudara. Ya, bahkan saudara mungkin kalau bisa sulam alis pun, alisnya mungkin disulam supaya tertata dengan baik. Tapi tahukah saudara yang menarik, saudara? Tante Po ini berusaha menggoda setiap hari. Dengan penampilan yang cantik, yang bahkan mungkin seksi, yang bisa menggoda Yusuf sebagai seorang pribadi. Kita pun jujur, saudara, bayangkan kalau kita hari ini ada di dalam posisi keadaan Yusuf seperti saat itu, saudara. Saya yakin dan percaya tidak ada kita yang terlalu kuat yang kita tidak bisa jatuh dalam godaan. Saya pun, kita masih manusia biasa. Kita masih punya daging. Kita masih bisa punya hawa nafsu. Dan kita masih bisa tergoda dan jatuh dalam pencobaan. Tapi menariknya dalam kisah ini, saudara, justru ketika Yusuf berulang kali digoda,
Yusuf juga berulang kali ternyata menolak. Hingga pada akhirnya dia lari dari godaan istri Potifar. Dicatat dalam ayatnya yang ke-8 dan 12. Yusuf tidak tinggal, tapi dia memilih untuk lari dari godaan. Yusuf bisa saja bermain-main, saudara, dengan ketidakkudusan. Dia bisa saja diam, dia menjadi simpanan tante Potifar. Jabatannya saat itu di rumah Potifar bisa ditambah dengan menjadi simpanan dari tante Po. Sudah cukup baik buat dia. Tapi kebenarannya hari itu Yusuf tetap memilih untuk hidup kudus. Dia tidak tukar apa yang cukup baik yang dia sudah terima dan bisa terima saat itu dengan rancangan Tuhan yang sempurna atas kehidupannya. Hari ini dengar anak-anak muda, apapun yang menjadi keadaan hidupmu hari ini, jangan tukar apa yang cukup baik hanya karena saudara mau tinggal di dalam kehidupan dosa. Hanya karena saudara kompromi dengan dosa. Ayo belajar jadi anak-anak muda yang jangan tukar apa yang cukup baik yang kau bisa terima hari ini dengan apa yang terbaik dan bahkan apa yang sempurna yang Tuhan sudah sediakan buat kehidupanmu hari ini. Hari ini dengar saudara, Tuhan bukan cuma sediakan yang cukup baik dalam kehidupan kita, tapi Dia sudah sediakan rancangan yang jauh lebih baik, yang terbaik dan bahkan sempurna buat setiap kehidupan kita yang mengasihi Dia. Yang menarik di sini, ketika Yusuf justru lulus ujian kekudusan, dia justru bukan malah menuai mimpi yang baik yang Tuhan sudah taruh dalam hidupnya bahwa satu kali kelak dia akan menjadi penguasa di Mesir. Namun sebaliknya hidupnya justru semakin terpuruk. Dia akhirnya masuk penjara dan menjadi narapidana. Bukan jadi Safnat Panea, malah jadi narapidana. Hari ini dengar saudara, ketika kita mungkin memilih untuk tetap hidup kudus di tengah godaan untuk jatuh dalam dosa hawa nafsu, ketidakkudusan, dalam bentuk apapun itu, dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga kita bisa lulus akhirnya ujian kekudusan dalam hidup kita. Bukan tentunya karena kita mampu, tapi karena ada Tuhan yang memampukan kita. Mungkin sepertinya hidup kita sama seperti Yusuf. Kita malah mengalami penurunan. Kita kehilangan perkenanan manusia. Hidup kita terpuruk. Sepertinya tidak ada satupun yang baik yang kita bisa alami hanya karena kita memilih untuk tetap hidup kudus. Tapi dengar kebenarannya hari ini saudara. Waktu kita tetap memilih untuk hidup kudus, pilihan kita untuk tetap hidup kudus sekali-kali tidak akan pernah membuat kita kehilangan perkenanan Tuhan. Kita boleh kehilangan perkenanan manusia, tapi waktu kita tetap memilih hidup kudus, itu sekali-sekali tidak akan menghilangkan perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Dan selama Tuhan berkenan, apa yang sebelumnya tidak mungkin, apa yang sebelumnya tidak bertumbuh, tidak ada progres, sulit, dan bahkan mustahil, Tuhan bisa buat semuanya itu jadi bertumbuh, mengalami progres, dan bahkan Dia sanggup untuk mengadakan percepatan dalam kehidupan kita. Dia sanggup mengubah apa yang mustahil jadi mungkin dalam kehidupanmu hari ini. Manusia boleh menutup banyak pintu kesempatan dalam kehidupan kita hari ini ketika kita memilih untuk tetap hidup kudus, untuk kita bisa lulus ujian kekudusan dalam kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan yang sudah bukakan pintu dalam kehidupan kita, saudara tahu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Hari ini jangan tukar perkenanan Tuhan. Jangan tukar penyertaan Tuhan yang sanggup untuk membukakan banyak pintu kesempatan yang mungkin bahkan manusia manapun tidak bisa berikan dalam hidupmu. Kecuali hanya karena Tuhan. Hanya karena kita tidak jaga kekudusan hidup kita. Kita tahu pada akhirnya saudara, Yusuf ketika memilih untuk tetap hidup kudus, perkenanan Tuhan ada atas hidupnya. Sehingga ujung-ujungnya dia bisa dibawa Tuhan sampai ke tujuannya. Tuhan dalam hidupnya, yaitu untuk menjadi seorang penguasa di Mesir. Hidupnya mengalami pertumbuhan dan penuaian. Sebagai penutup, hari ini saudara kita belajar bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Dan Tuhan mau kita sampai ke tujuannya Tuhan. Yaitu untuk kita bisa terus mengalami pertumbuhan dan penuaian di setiap aspek kehidupan kita di tahun ini.
untuk kita bisa sampai ke tujuannya Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kita bisa terus mengalami pertumbuhan dan penuaian. Di tahun ini, kita perlu belajar lewati ujian dan lulus ujian. Yang pertama, ujian kesombongan. Kita tahu akibat kesombongan, saudara, itu membuat kehidupan kita makin terpuruk. Kesombongan tidak mendatangkan peningkatan, tapi penurunan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, belajar dari kehidupan Yusuf. Selain kita harus lewati dan lulus ujian kesombongan, kita juga perlu belajar lewati dan lulus ujian kekudusan. Karena tanpa kekudusan, firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun bisa berkenan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada perkenanan Tuhan. Dan kalau tidak ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita, tidak mungkin ada penyertaan Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak beserta dalam kehidupan kita, hidup kita tidak mungkin mengalami yang namanya pertumbuhan. Dan kita tidak mungkin menuai setiap mimpi-mimpi yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat kehidupan kita, untuk kita alami, untuk kita tuai di tahun ini. Berapa banyak saudara hari ini yang mau sampai ke tujuannya Tuhan? Berapa banyak saudara yang mau hari ini untuk terus bisa bertumbuh, bahkan menuai setiap mimpi-mimpi yang baik yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupmu. Mari saya ajak saudara, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami tahu Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kami di tahun ini, supaya kami bisa terus mengalami pertumbuhan dan penuaian, menuai setiap mimpi-mimpi yang baik yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami, untuk kita bisa alami, kita tuai dalam kehidupan kami, dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuhan mau setiap kami orang-orang muda tidak menjadi orang-orang yang gagal, tapi menjadi orang-orang muda yang bisa sampai ke tujuan Tuhan. Biar hari ini Tuhan, ketika kami mengalami ujian, proses kehidupan yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, kami tidak lihat lagi ujian itu sebagai hal yang mau menghancurkan hidup kami, Tuhan. Tapi kami punya mindset yang baru, bahwa kalau Tuhan berikan ujian dalam hidup kami, karena Tuhan mau, Tuhan, supaya hidup kami teruji, hidup kami siap dipercayakan Tuhan, bahkan kami bisa didewasakan untuk kami bisa mengalami setiap, Tuhan, tuaian dari mimpi-mimpi yang baik yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami, supaya hidup kami terus bertumbuh. Dan lewat hidup kami terus bisa jadi berkat, teladan, kesaksian, memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap orang-orang muda yang sudah, Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Biar setiap kami belajar untuk, Tuhan, lulus ujian kesombongan dalam hidup kami. Kami tidak izinkan ada kesombongan satupun tinggal dalam hati kami. Ajar kami juga, Tuhan, bukan cuma untuk lulus ujian kesombongan dalam kehidupan kami, tapi kami juga mau belajar lulus ujian kekudusan dalam hidup kami. Kami tahu sebagai anak-anak muda, tidak mudah untuk bisa lulus ujian kekudusan dalam hidup kami. Tidak mudah untuk menahan hawa nafsu, untuk menahan, Tuhan, untuk bisa menang dari godaan-godaan yang mau coba menjatuhkan kami, membuat kami untuk jatuh dalam pencobaan, Tuhan. Tapi biar hari ini Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap anak-anak muda yang mengikuti ibadah hari ini, Tuhan, supaya setiap kami bisa lulus ujian kekudusan dalam hidup kami. Kami bisa menolak godaan dosa. Kami tidak memilih yang cukup baik dan kompromi dengan dosa. Karena Tuhan sudah sediakan yang terbaik, bahkan yang sempurna buat kehidupan kami. Diberkati setiap orang-orang muda yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Diberkati juga Pastor Yoel sebagai gembala dari pelayanan Youth Betani Malang. Di dalam nama-Mu, setiap saudara yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom Yesus Malang, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Kenneth Handoyo dari Makassar, sahabat saya waktu dulu sekolah Alkitab. Kita bersama di Singapura tahun 2017, dan saya bersyukur sangat diberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Evangelis Kenneth. Dan Evangelis Kenneth juga salah satu pelayan generasi ya di gerejanya. Beliau melayani dari anak, remaja hingga pemuda-pemudi. Jadi sangat luar biasa, dan doa saya buat Evangelis Kenneth makin dipakai Tuhan dengan luar biasa, makin diurapi dan semakin dahsyat, heran luar biasa dipakai Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan mengakhiri ibadah ini secara online ya, dan saya informasikan bahwa minggu depan gereja akan mengadakan Natal pada 24 Desember dan 25 Desember. Bisa datang bersama dengan keluarga yang terkasih. Mari sama-sama kita tutup ibadah dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur
buat firman Tuhan, pujian penyembahan yang sudah kami dengar dan kami naikkan. Biarlah ini menjadi sesuatu yang harum, wangi-wangi di hadapan Tuhan. Dan juga biarlah firman yang sudah ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, berakar kuat dan berbuah dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Juga Tuhan memberkati buat Evangelis Kenneth Handoyo dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam masa mudanya. Apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Juga pelayanannya di Makassar makin dipakai Tuhan dengan luar biasa dan makin lebar, memperlebar kerajaan Allah ada di Makassar. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami berdoa dalam pelayanan, pengembalaan, apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Juga buat tanah gereja kami, buat gereja kami yang sedang membangun gedung gereja kami di Telaga Bodas, kami percaya di dalam nama Yesus gereja 10 lantai ini pasti jadi. Dan apa saja yang diperlukan, dibutuhkan, Tuhan sediakan, sebab Allah Jehovah Jireh, Allah penyedia bagi setiap kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan buat setiap kawan anak muda yang sekolah, kuliah, bekerja, melayani Tuhan, semua ditolong diberkati Tuhan, keluarga juga ditolong diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan. Oleh sebab itu, mari angkatlah kedua belah tanganmu dan tenangkan wajahmu. Terimalah, bawalah, nikmatilah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus menyertai memberkati engkau mulai sekarang sampai Maranatha kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.